Jamaah rahimakumullah, pernikahan itu adalah menyempurnakan agama kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang Allah kasih istri yang salehah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kasih suami yang saleh, faqad istakmala nisfa dinihi aw syatra dinihi. Dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi aw nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Manusia itu punya dua nafsu. Nafsu yang di bawah perut dan yang atas perut. Ketika dia menikah, yang di bawah perut, kalau dia dapat pasangan hidup yang soleh, insya Allah yang di bawah perut selesai. Itu tujuan pernikahan, menyempurnakan agama, bukan bersenang-senang. Sebagian merasa agama ini beban. Ya Allah Ustaz, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Lah, yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi kita selalu memandang kepada yang haram. Masih ingat kisah Nabi Adam alaihissalam? Apa yang diharamkan buat Nabi Adam di surga? Satu, hanya satu yang diharamkan. Silahkan kau nikmatin semuanya. Tapi ternyata manusia punya kecondongan kepada yang haram. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang mesti kita suka. Jadi kalau kita mengatakan ini haram, itu haram enggak? Banyak yang halal, yang haram itu cuma beberapa hal yang terhitung. Ini enggak boleh, ini enggak. Sisanya boleh semuanya. Maka ketika seorang menikah dengan syariat Allah yang ada, dia jadi damai hidupnya. Ya Allah, betapa indahnya agama Allah ini. Tapi sebagian merasa beban. Kenapa kok jadi beban agama ini buat dia? Karena dia belum ridho Allah sebagai Tuhannya. Dia belum ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dia belum ridho Islam sebagai agamanya. Belum ridho dia. Oke, penampilannya muslim, dia bersyahadat, tapi apakah hatinya ridho dengan Allah? Cobalah kita belajar ridho. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah? Karena dia ridho sama Allah. Kenapa Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir, disiksa oleh Abu Jahal? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah, sehingga itu tombak ditusukkan ke kemaluannya sampai mati. Kita tidak sampai seperti itu untuk mengamalkan agama Allah ini, jemaah. Itu pun kita merasa berat karena kita belum ridho. Pernikahan itu sejatinya membangun rumah tangga bersama. Apa yang dicari? Ini yang zuat-zuat, yang belum zuat, yang belum kawin, apa sebenarnya yang dicari? Semua punya visi dan misi yang berbeda-beda. Tapi Allah ngasih tahu kita, salah satu disyariatkannya pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah. Nih majelis taklimnya namanya Samara. Iya, kadangkala itu hanya harapan belaka. Apakah semua yang ada di Samara hidupnya sudah sakinah, mawaddah dan rahmah? Sedang mencari. Kalau sudah Samara kayaknya anak nggak diundang. Nah,
Ana dapat banyak bocoran kondisi rumah tangga. Jangan dipikir yang rumahnya bagus, hidupnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Jangan. Sebagian orang melihat penampilan seakan-akan menunjukkan hakikat diri mereka. Enggak, jamaah. Mereka ketika foto selalu tersenyum ya, berduaan, kadangkala keluar rumah berduaan, datang perkawinan berduaan. Kita berpikir, ya Allah, romantisnya orang ini. Belum tentu. Karena sejatinya romantis tidak perlu diobral di depan manusia. Apa manfaatnya orang melihat kita romantis kalau di rumah ternyata kita nggak romantis? Semuanya hanya wayang, hanya topeng, hanya permainan. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar mendapatkan sakinah kepadanya. Perempuan ini memiliki kekuatan yang membuat suaminya itu pulang ke rumahnya. Dia capek bekerja sampai rumahnya, Masya Allah, hilang semua kelelahan kerjanya, asalkan istrinya solehah. Makanya tolong poin sakinah ini dijaga. Bikin suaminya itu betah di rumah. Ada suami capek kerja berkeringat, mungkin macet di jalan, sampai rumah ditanya sama istrinya, "Bang, kok telat bang?" Subhanallah. Itu suami nggak kepingin pulang. Iya. Anak sebagai seorang lelaki, anak sering kumpul sama laki-laki. Mereka sering bercerita, mengatakan, "Ustadz, terus terang Ustadz, anak pulang nunggu harim anak tidur Ustadz. Capek Ustadz." Lalu sang istri mengatakan, "Ustadz, anak kurang dapat perhatian dari suami." Subhanallah. Engkaulah tempat perhatian, engkaulah tempat sakinah buat suamimu. Kalau suami nggak sakinah di rumah, ada apa dengan engkau sebenarnya? Siapa yang nggak betah pulang di rumahnya? Siapa yang nggak bahagia kalau setiap datang ke rumah selalu dibukakan sama istrinya? Lalu istri mengatakan, "Bang, abang kepingin apa?" Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada pertanyaan kenapa telat, bawa apa, nggak ada pertanyaan itu. Yang ada, engkau ingin apa suamiku? Engkau sedang berada di surgamu di sini. Semuanya ada di sini. Tapi kadangkala sakinah nggak didapat, jamaah. Selalu perempuan mengatakan, "Suami suka marah Ustaz, emosi." Engkau bisa meredam emosi dia. Engkau tahu kapan dia marah. Istri tahu nggak kapan suaminya marah? Tahu. Dan selalu yang dikatakan, "Ustaz, masalahnya remeh Ustaz." Nah, dan engkau tahu. Kenapa engkau nggak tutup yang remeh itu? Masalah cuma tutup, selesai. Pernikahan itu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat hendak menikah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan zata mansibin wa jamal." Ya Allah, Rasul, aku ini dapat seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Ghaira annaha la talid, tapi dia ini mandul, nggak bisa punya anak, janda. Bolehkah aku menikahin dia? Ini jamaah, bukan yang penting kawin, enggak. Ada yang dicari dari pernikahan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Cari perempuan lain." Ternyata laki-laki ini sudah jatuh cinta sama tuh perempuan. Maka dia minta izin untuk yang kedua kalinya. Dan jawaban Rasulullah SAW, la. Dia minta izin untuk yang ketiga kalinya. Dan jawaban Rasulullah SAW sama, la. Kenapa kok la? Tazawwajul walud al wadud
fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, wanita yang subur, karena aku akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umatku. Gimana ketika seorang menikah, ketika berhubungan dalam benak dia, ya Allah, aku ingin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Itu tujuan menikah salah satu. Menikah itu untuk menyisakan aset tatkala kita meninggal dunia. Orang peduli dengan rumah, beli tanah, beli rumah, beli perusahaan. Dia terus bertambah hartanya, anaknya nggak bertambah. Cukup. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah tanah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah rumah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah harta yang kau tinggalkan nantinya bisa bermanfaat buatmu? Berapa banyak anak yang ribut gara-gara harta warisan orang tua. Aset yang terindah ketika engkau meninggal dunia, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang